Nah, ini salah satu contoh untuk pohon vanil yang sulit untuk dibuahkan, itu dengan posisi rumpunan yang sangat rapat seperti ini. Tapi ini ada beberapa buah yang sudah mulai tumbuh. Ini ada di bagian luar. Nah, ini ada 2 tandan calon bunga atau yang siap mekar nanti sekitar 2 minggu kemudian. Dan ini yang di bagian dalam ini susah atau sulit untuk dibuahkan nih, yang bagian dalam atau di bagian rumpun yang tertutup tidak terkena sinar matahari, dia tidak akan berbuah, kecuali yang bagian sulur luar ketika dia menggantung atau posisinya dia menggantung seperti ini. Nih ya, ini kan di bagian luar ini mau berbunga, tapi yang sulur ini walaupun di batang yang sama dia masuk ke bagian dalam, dia nggak akan berbuah. Mau berbuah lagi juga di ujungnya nanti yang pucuknya ini udah keluar atau dia terkena sinar matahari yang di bagian sisi lain, dia akan ikut berbuah juga. Ini usia si tanaman ini, usianya udah 4 tahun. Ini baru, ini karena pucuknya putus ya, ini bekas dipangkas, bagian pucuk dipangkas, cuma dia busuk di bagian sisa satu ruas sampai ke mata tunas. Ini sudah muncul mata bunga. Ini ada 2 tandan. Ini karena batang ini memang sudah cukup tua sih, usia 4 tahun, terus pucuk pangkas seperti ini contohnya juga ada. Ini memang tujuannya untuk stressing, cuma diambil di sulur yang di bagian luar. Nah, usia 4 tahun baru buah pertama kali ini. Nah, ini mungkin kalau memang mau untuk mendapatkan hasil ataupun berupaya untuk membuahkan batang ini bagian atas. Nah, ini harus dipilih sulur-sulur atau batangnya yang seperti ini contohnya nih. Nah, sebentar ini ya, contoh-contoh sulur yang di bagian luar seperti ini. Ini kita tarik atau kita keluarkan dari rumpun. Kita buat lagi tiang tambahan seperti ini, atau kita naikkan lagi lebih tinggi seperti yang ada di batang sebelah. Itu ada 2 batang ya, 2 batang. Nah, itu nanti dia akan bisa berbuah ketika batang atau batang baru yang kita gantung ketika sudah tua, dia akan ikut berbuah. Kalau tetap kita biarkan seperti ini memang tunas akan tumbuh sangat banyak nih. Ini ketika kita pangkas, dia akan menumbuhkan tunas dan susah untuk menumbuhkan buah seperti yang ada di bagian luar seperti ini. Oke, kita lihat ke sisi bagian lain, siapa tahu ada tumbuh bunga juga. Ini ya, ini susah untuk membuahkan dengan jumlah bunga yang banyak, hanya 1-2 sulur. Padahal sulur ini usia 4 tahun, panjangnya mungkin sudah ada 50 ataupun sekitar 70 meter. Jika kita biarkan seperti ini, dia tidak akan pernah mau berbuah, kecuali sulur yang ada di luar seperti ini yang menggantung. Yang di bagian dalam itu terlalu rimbun. Itu contohnya tuh yang ada di sebelah sana. Itu terlalu rimbun ya, di bagian dalam. Dia selamanya nggak akan berbuah, kecuali bagian sulur yang di luar ini sudah habis. Sulur di luar ini sudah habis, atau mungkin mati, atau mungkin masa pembuahannya sudah habis karena yang diambil pembuahannya adalah di bagian luar. Bagian dalam bisa saja menyusul untuk berbuah. Dan yang ini lebih mudah dibuahkan. Ini ambil sulur dari rumpun. Sulur dari rumpun diambil pucuknya, tapi dalamnya, bagian dalam atau bagian dalam rumpun ini kita biarkan. Biar kita nggak bisa mengharapkan buah dari sulur yang ada di dalam ini. Kita biarkan saja sebagai batang pokok ya, atau batang pangkal. Kalaupun kita mau keluarkan atau kita lepas akar-akar yang ada di luar ini, kita lepas, takutnya nanti patah. Dan sulur yang ada di bagian luar ini yang menggantung, contohnya seperti ini, karena ini pangkalnya ada di dalam rumpun. Ketika kita buka atau kita bongkar yang ada di dalam rumpun, patah 1 batang, yang ini juga ikut mati karena pangkalnya ada 1. Kan sayang. Lebih baik kita ambil pucuk ya, ini contohnya, kita ambil pucuk atau tunas yang ada di luar, kita rambatkan ke tiang yang lebih tinggi, dia akan bisa berbuah.
Ini tinggi tiang 1 meter, dan ini 1,5 meter. 1,5 meter cuma karena ada tambahan, dulunya ini 1 meter juga. Ada tambahan pohon pisang itu yang di tengah ini ada pohon pisang bekas ditebang, dia ngerambat ke pohon pisang. Kalau mungkin dulunya ini tinggi lebih dari 2 meter, mungkin sulurnya akan lebih rapat lagi. Ini buahnya nih. Ini ketika kita biarkan mau sampai kapanpun, dia tidak akan berbuah kecuali kita arahkan seperti itu. Kita arahkan naik, cukup sinar, dia akan ikut berbuah. Ini tampilan terlihat dari sisi belakang. Dari sisi belakang sama, ya acak-acakan saling kait, sudah tidak karuan, tidak jelas arah sulurnya. Nih, mungkin ada beberapa sulur yang menggantung, ini mau berbuah, ini akan berbuah. Dia tetap mau berbuah, cuma dengan posisi ada sulur yang menggantung di bagian luar. Tapi ketika si sulur ini pucuknya masuk lagi nih, masuk ke dalam pucuk ini, maaf ya, ini agak susah, nggak ada kameramen, cuma sendiri. Pucuknya ini melingkar di sini, masuk ke dalam. Ini kan saling kait di dalam, bahkan menambah kerimbunan. Itu susah lagi untuk berbuah. Paling yang berbuah yang bagian ini. Ini mau berbuah nih. Tapi pucuknya masuk ke sana, batang di bagian yang di dalam itu nggak akan berbuah. Susah untuk dibuahkan. Apalagi dengan posisi ada tumbuhan lain. Ini tumbuhan lain seperti pohon pisang ini nambah kerimbunan, akan lebih sulit lagi. Ini ada dua pilihan. Dua pilihan untuk membuahkan batang ini. Yang pertama, kita ambil sulur bagian luar. Ini contohnya yang di bagian luar ini kita ambil. Kita buat tiang tambahan setinggi 3 meter atau mungkin 2,5 meter. Kita naikkan ke atas. Ada beberapa sulur, misalkan ada 6 pucuk, kita naikkan 6 pucuk, nggak masalah. Ada 2 pucuk, kita naikkan 2 pucuk. Tapi cara memilih sulurnya hanya yang di bagian luar yang bisa diambil. Jangan memaksakan yang saling kait yang ada di bagian rumpun. Kalau memaksakan yang ada di bagian rumpun atau di bagian dalam, nanti takutnya itu tadi patah dan bukannya berbuah, gagal, mati. Kalaupun kita biarkan, dia akan lebih lama untuk bisa berbuah dengan sendirinya ketika ada sulur-sulur yang menjalar ke bagian luar. Ketika sulur-sulur itu menjalar ke bagian luar, ada yang menggantung atau tidak menyentuh ke media, itulah ruas yang akan dibuahi nantinya. Tapi itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Ini di bagian sisi dalam juga kita mendapatkan dua tangkai. 2 tangkai buah, ini juga yang ada di bagian luar. Ada di bagian luar terkena sinar matahari, dia berbuah. Tapi di bagian dalam atau di bagian bawah, sulur-sulur yang ada di sini dia agak akan berbuah. Ini tumbuhnya tunas lagi. Nih, tumbuh tunas yang sangat banyak di bagian dalam, dan biasanya tumbuh di bagian lengkung-lengkung. Dia akan tumbuh tunas dan akan menambah kerimbunan. Ya. Kalau batang super besar, usia 4 tahun, baru buah pertama kali karena ada sulur yang keluar dari rumpun. Ini ya, usianya 4 tahun. Usia 4 tahun hanya berbuah. Ini 2 tandan, 1, ini 2, yang di sana tadi yang di bagian atas ada 2. Usianya 4 tahun. Harusnya usia 4 tahun ini udah berbuah kedua kalinya, dan cuma 1 tangkai atau 1-2 tangkai, tapi harusnya sudah banyak. Karena kita lihat posisi batangnya ini udah subur, besar, dan sehat juga. Dan ini akan kita coba, besok akan kita coba akan kita atur sulurnya supaya bisa menghasilkan bunga atau buah. Kalau kita biarkan seperti ini, hanya rapat atau hanya menghabiskan lahan saja. Jadi nanti apakah kita garap atau akan kita atur sulurnya sedemikian rupa atau kita gantung. Kalau bisa sebanyak mungkin, kalaupun tidak bisa akan kita kurangi. Karena ini hanya merugikan si petani itu sendiri, sulit untuk berbuah, menghabiskan biaya untuk perawatan. Ini di bagian dalam masih ada, cuma dengan pola tanam yang yaitu tadi masih asal ya. Si petaninya juga kurang memahami untuk perawatan dan pengaturan sulurnya. Dan ini akan kita rombak besok, kita arahkan sulur, kita buat tambahan tiang.
supaya tanaman ini bisa menghasilkan dan tidak mengulang dari awal. Ini tetap akan kita kurangi sulurnya, akan kita potong banyak sulur di bagian setiap rumpunnya.